anak di bawah usia 5 tahun ngelihat setan, itu dalam penglihatan itu dijelaskan juga 25 tahun ke depan, di bawah 50 tahun. Tetapi Tuhan memberitahu saya, Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Video kali ini kita akan menyaksikan tanya jawab bersama Pastor Daud Tony mengenai kutub, mimpi, anak indigo, apa yang akan terjadi di masa depan, dan lain-lain. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. jadi gini, suatu kali saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Dan itu ada 2 penglihatan. Yang pertama, 5 tahun ke depan dari tahun ini, semua akan terpapar. Ingat, semua akan terpapar. Dan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, virus corona ini menjadi sama nasibnya dengan virus influenza, flu biasa. Kenapa? Karena semua sudah kena. Orang divaksin, itu virus dilemahkan, dimasukkan dalam tubuh. Artinya terkena. Betul? Betul. Virus corona ini nanti 5 sampai 10 tahun ke depan itu menjadi sama dengan virus influenza, flu. Nah, bagaimana yang tak terkena? Yang tidak kena itu yang tinggal di hutan, tidak ketemu orang. Jadi Tarsan. Selama kumpul-kumpul, selama ketemu, pasti kena. Hanya nunggu waktu. Betul? 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 Misalnya tidak kena, ada caranya. Yaitu tidak kemana-mana, di rumah terus. Betul? Yang jadi pertanyaan, apa kamu tidak kerja? Betul? Betul? Jadi kalau saudara tanya vaksin atau tidak, Anda boleh berdoa. Karena nanti semua akan terkena. Seperti kita kena flu. Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang tidak pernah kena flu? Angkat tangan. Yang pernah kena, angkat tangan. Semua, betul enggak? Betul? 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 Jadi ini 5 tahun ke depan. Sampai 10 tahun. Dan dalam penglihatan itu dijelaskan juga 25 tahun ke depan, di bawah 50 tahun. Tetapi Tuhan memberitahu saya, engkau tidak melihat zaman itu. Jadi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Akan ada satu virus lagi yang lebih hebat melebihi corona. Yang menyerangnya yaitu paru-paru dan pencernaan. Dengan tanda melelehnya kutub utara, kutub selatan. Dan virus-virus purbakala. Dan itu nanti teroris akan pakai itu menjadi senjata biologi untuk mengacaukan dunia. Itu 25 sampai 50 tahun ke bawah. Tetapi Tuhan bicara sama saya, engkau tidak melihat zaman itu. Nah, apakah saya melewati kematian atau diangkat hidup-hidup? Diangkat, saya tidak tahu. Tapi kapanpun Tuhan panggil saya siap. Jadi tidak usah takut mati. Karena kita semua ada jadwalnya masing-masing. Betul? Yang ditakutkan satu, waktu setengah mati. Jadi yang udah mati ya sudahlah, yang waktu setengah matinya itu. Oke, lanjut. Baik. Ini yang selanjutnya dari Ibu Neni. Dia cerita punya orang tua, seorang bapak usianya 86 tahun, menuju ke 87, dan sudah lama sakit stroke, dan belakangan muncul penyakit yang lainnya. Tetapi kalau marah tenaganya bisa kuat sekali. Sudah ingin sekali untuk pulang ke rumah bapak.
Terus yang kedua, dia juga tanya kemungkinan apa yang menjadi penyebab orang tua saya sulit untuk meninggal istilahnya Pak ya. Yang kedua dari ibu yang sama, apa yang dimaksud dengan kutuk anak sulung? Mohon dijelaskan. Oke. Kalau ayahnya itu terlibat kuasa gelap, matinya susah, patahkan kutukannya ada di 3 titik. Tapi kalau kekuatannya itu sampai menyatu, itu ada di tulang ekor sini. Nah, 3 titik itu didoakan dalam nama Yesus dan diolesi dengan apa? Minyak apa? Urapan. Nah, doanya ini semua. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan segala roh setan, roh jahat keluar. Itu di 3 titik. Tadi apa lagi? Kutuk anak sulung. Oke. Jadi gini, kalau orang tuanya terlibat kuasa gelap, kutukan itu ada di anak sulung dan anak bungsu. Jadi kalau orang tuanya terlibat kuasa gelap, itu nanti akan terkena kutukan anak sulung dan anak bungsu. Nah, ini pengalaman hidup. Nah, itu akibatnya nanti anak sulung dan anak bungsu akan menjadi musibah dalam keluarga itu. Menikam hati orang tua namanya. Nah, itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Nah, itu termasuk kutuk keturunan, tetapi ini selalu berhubungan dengan pesugihan. Jadi kalau orang minta pesugihan itu, kutuknya anak sulung dan anak bungsu akan menikam hati orang tuanya, menghabiskan harta orang tua. Uang jin dimakan setan. Nah, itu harus diputuskan, namanya kutuk keturunan dan kutuk masa depan dalam nama Yesus. Jelas? Ya. Oke, lanjut. Dari Hartono, saya mau jual rumah, banyak yang sudah nawar tapi tidak pernah deal. Di dalam rumah itu sering ada penampakan seperti tentara zaman Belanda. Bagaimana solusinya? Berarti tempat itu pernah ada kejadian pembunuhan. Nah, rumah-rumah seperti itu kebanyakan itu setiap orang kalau mau beli ngasih DP uang muka, mau ke notaris batal. Entah dimimpiin karena ada masalah apa. Nah, itu rumah harus disucikan dengan darah Yesus. Seperti yang saya khotbahkan tadi pagi. Darah Yesus hancurkan kutuk tanah ini. Nah, ini namanya, kalau jenis ini namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Kutuk alam kubur. Nah, segala kutuk alam kubur kami batalkan dalam Yesus. Segala kutuk tempat ini kami batalkan dalam Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Itu kutuk. Nah, setelah itu darah Yesus buka jalan berkat. Dan yang nomor 1, kalau laku ingat Pak Petrus Hadi, komisi. Pak Hartono yang tanya, yang sedang streaming mungkin ingat ya pesannya. Penting itu ya berarti ya. Oke. Lanjut lagi Pak, saya bergerak di bidang jasa kontraktor. Dalam perjalanan usaha sering mengalami hambatan terutama di akhir pekerjaan menyangkut pembayaran pelunasan. Ada kalanya sudah deal di awal, sudah selesai pekerjaan, tapi mau waktunya pembayaran masih ditawar, sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terus ada juga kejadian masukan dari pihak ketiga kepada owner, sehingga timbul masalah dan pelunasan tidak dilunasi. Kalau ini bukan masalah kutuk, kurang pinter aja. Oke, lagi. Dia mau tanya apakah ini ada kutuk? Tidak ada hubungan. Tidak ada kutukannya Pak ya. Lanjut ya Pak ya berarti ya. Pertanyaan berikutnya, apakah anak indigo itu? Mohon penjelasan juga tentang karunia mimpi, soalnya kadang suka tepat dan terjadi di masa yang akan datang. Terima kasih. Gini ya, anak di bawah usia 5 tahun ngelihat setan, itu bukan anugerah, bukan karunia, tapi kutuk. Namanya kutuk keturunan.
berarti kakek neneknya terlibat kuasa gelap. Dan ini berhubungan dengan perjanjian kekuatan mistik. Jadi kemungkinan besar kakek neneknya punya okultisme, pada waktu mau meninggal belum ada yang bisa diturunkan. Sehingga waktu meninggal kekuatan ini mencari pengganti. Nah, pengganti itu sejak lahir. Makanya kalau anak di bawah usia 5 tahun itu ngelihat setan, itu bukan anugerah, itu kutukan. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Contohnya anjing, kalau ada setan lewat, au, bukannya saya mirip dia. Ada setan lewat, kan gitu, ya kan? Kalau kita ada di tempat rumah ada setannya, perasaan kita tidak enak. Ini ada sesuatu di rumah ini, ada kuasa gelap, betul enggak? Untuk merasakan adanya setan, manusia dan binatang bisa merasakan. Tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Kalau di bawah usia 5 tahun melihat setan, itu bukan karunia, itu kutuk. Beda dengan karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan itu didapat setelah bertobat, tetapi tidak bisa dipergunakan setiap saat. Kalau Tuhan kehendaki saja, baru bisa lihat. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa. Saya pun setelah bertobat, saat tertentu Tuhan izinkan saya lihat. Karunia membedakan roh bekerja. Tetapi saat tertentu tidak bisa lihat. Tetapi saya bisa merasakan. Kenapa bisa merasakan? Karena dulunya bekas setan. Misalnya gini. Kalau kita biasa naik sepeda ontel. Oke, sepeda. Artinya insting naluri kita sudah biasa naik sepeda. Begitu kita bertobat, apakah kita tidak bisa naik sepeda? Bisa. Ngerti maksud saya? Waktu saya belum bertobat, insting naluri saya itu dilatih dari kecil untuk merasakan keberadaan setan dan mengukur kekuatan lawan. Jadi lawannya segini, cirinya ini, itu pengalaman hidup. Nah, setelah saya bertobat, insting naluri saya itu masih ada. Tetapi kemampuan untuk melihat sudah tidak. Saat Tuhan kehendaki, saya baru bisa lihat. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak lihat. Tapi kalau orang punya jimat, saya bisa merasa. Ngerti maksud saya? Bedanya di situ. Dan tidak bisa digunakan setiap saat. Beda dengan kutukan. Kalau kutukan itu bisa melihat sewaktu-waktu dan setiap saat dikehendaki. Beda dengan karunia Roh Kudus. Tidak bisa seperti yang kita kehendaki, tidak bisa. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan bekerja. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak bekerja. Jadi harus ada pemisah di sini. Nah, nanti lain waktu kalau saya khotbah di tempat ini lagi, nanti baru saya khotbahkan untuk namanya memaksimalkan karunia. Apa saudara? Memaksimalkan karunia. Yaitu mempertajam karunia. Suatu kali saya dikasih pemahaman, nanti saya lanjutkan lagi ya. Kalau kita punya keran air baru, tapi bertahun-tahun tidak pernah dipakai, tapi suatu kali keran itu dipakai, mampet enggak? Mampet. Karena puluhan tahun enggak pernah dipakai. Betul? Betul?
Tapi kalau keran air ini setiap kali dipakai terus bertahun-tahun, begitu ini dibuka, syas, betul? Karena sering dipakai. Nah, nanti lain waktu saya akan khotbahkan ini. Jadi saya sendiri belajar dari pendeta yang pelayanan di desa. Perlu sudah tahu bahwa banyak mujizat dalam pelayanan di desa. Bedanya tidak diekspos. Yang lebih hebat dari saya banyak. Pada waktu saya sekolah Alkitab, ada seorang hamba Tuhan pelayanan di desa. Banyak orang sakit sembuh. Nah, tetapi karunia itu padam setelah menikah. Karena apa? Dia tidak fokus lagi di situ. Yang lebih hebat dari saya, pelayanan di desa-desa banyak. Bahkan saya pernah punya teman, doakan orang mati bangkit. Artinya lebih hebat dari saya. Oke? Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, Pak Daud, bagaimana dengan ajaran sedulur papat? Bapak saya berpikir itu roh suci, juga sama dengan roh kudus dari Nona. Itu sebenarnya berhubungan dengan saudara kembar. Manusia tidak ada saudara kembar roh. Itu roh setan yang mendampingi sejak lahir. Makanya kalau orang mati, yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati. Yang dalam Tuhan ada di Firdaus. Nah, tetapi roh setan yang ganggu dia semasa hidupnya, ini yang mendatangi anak cucu. Orang yang mati ini. Makanya kalau orang mimpi ketemu orang mati, suaranya semua sama. Karena roh ini mendampingi pada waktu semasa hidupnya. Yang mati itu roh setan penyamar. Jadi tidak ada saudara kembar. Saudara kembar itu kebanyakan orang yang belajar Rogo Sukmo, yang pertama kali dia lihat adalah dirinya sendiri. Nah, sedulurnya itu bukan saudara kembar kita, itu roh setan yang menyamar, yang mendampingi. Perlu saudara tahu bahwa pendeta pun diganggu setan. Menurut pendeta, ingat saudara, yang ganggu setan kelasnya itu beda. Kalau setan yang ganggu jemaat itu kelasnya kopral. Tapi setan yang ganggu pendeta itu pangkatnya perwira. Makanya saudara perlu berdoa untuk pendeta. Karena godaannya lebih besar. Nah, oke. Lanjut lagi Pak. Pak mau bertanya, kalau seseorang jatuh bangun dalam dosa judi dan perzinahan, apakah itu karena kutuk? Dan bagaimana cara lepas dari ikatan itu? Terima kasih. Memang itu ada kutuk, tapi harus ada kemauan dari diri kita. Sekalipun kita doain, Pak Petrus saya doa sampai ludah habis. Tapi orang tersebut tidak bertobat, tidak ada gunanya. Karena untuk bertobat dan untuk pelepasan, itu tergantung yang bersangkutan. Mau lepas atau tidak. Gini ya, saya banyak belajar, kalau untuk pertobatan itu pribadi. Tapi untuk pengusiran setan, bisa dengan iman kita. Contohnya gini, ini pengalaman. Orang kerasukan bukan Kristen. Kan tidak ada roh Kristen, kan tidak ada. Waktu kerasukan bukan Kristen, apa kita diam aja? Enggak, saya doain. Dalam nama Yesus setan keluar. Setannya keluar. Iman kita. Betul? Betul? Tetapi untuk pertobatan tidak bisa. Itu harus kemauan orang tersebut. Roh Kudus menjamah, oke menjamah. Tetapi manusia punya kehendak bebas. Mau bertobat atau tidak. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah kalau ini bertobat.
apakah belum menikah di usia 40 itu merupakan kutuk? Ini pertanyaan para jomblo. Belum tentu. Bisa juga karena terlalu banyak milih. Saya kasih tahu. Dalam hidup ini, kalau mau menikah, harus ada cincai-cincai sedikit. Toleransi dikit-dikit. Betul? Tidak ada yang sempurna. Betul? Ini ya. Makanya orang kalau terlalu banyak milih itu ya repot. Harus gini, ini putus. Kenapa? Jadi putus asa. Ingat, kalau mau milih seseorang, tak beritahu caranya. Pertama, itu seiman. Kedua, bisa diajak bicara. Kan kita menikah bukan sama patung, betul? Betul? Dalam pernikahan itu sederhana saja, enggak rumit-rumit kok. Pertama seiman, kedua bisa diajak bicara, betul? Betul? Ketiga, bertanggung jawab. Kita nanti kalau sudah nikah tidak hanya modal cinta, betul enggak? Aku cinta padamu ya, cinta setiap hari. Orang dikai pakan ya mati, betul. Memang hanya modal cinta, betul enggak? Yang setuju angkat tangan. Jadi pertama seiman, kedua apa? Bisa diajak omong. Bisa diajak ngomong. Karena kita nikah bukan sama patung kan gitu. Wah patung ini cantik ya gini, kan enggak gitu. Yang ketiga apa saudara? Bertanggung jawab. Kalau cari laki-laki, tidak harus anak orang kaya, tapi orang yang bertanggung jawab dan mau kerja. Demikian kalau perempuan mau bertanggung jawab untuk keluarga, betul? Betul? Simpel aja kan? Nah, yang keempat, mau suka dan duka, itu aja. Kalau menurut saya, modal untuk nikah itu 4 ini aja. Tapi jalan ini ya bertahun-tahun, betul? Betul? Makanya sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Masih banyak pilihan. Setelah menikah, tutup mata rapat-rapat, terima kenyataan. Waktu belum menikah, kentut ditahan. Setelah menikah, malah ditekan buat. Yang ketawa pelaku. Oke lanjut. Pak, bagaimana membedakan kita diserang oleh kuasa gelap dengan tanah kutuk, terutama di tempat usaha? Oke. Karena sudah berapa kali coba untuk usaha tapi tidak bisa, dan bagaimana cara doa untuk menolak mantra dan roh maut itu? Terima kasih. Gini ya, kalau tempat itu dikirimin kuasa gelap, nih ya, ini pengalaman hidup. Kalau tempat itu dikirimin kuasa gelap, tanah kuburan, itu pasti ada bau busuk menyengat waktu malam Jumat. Jam 6 sore, kira-kira jam itu, sama jam 12 malam. Baunya menyengat, bereng lewat. Dan sering ada penampakan bayangan hitam berdiri di pintu utama. Di pintu apa? Utama. Kalau pabrik itu pintu keluar masuk, pintu utama. Berdiri situ. Dan banyak yang lihat. Dan yang ketiga, ada seperti pasir menyebar di sekitar jendela. Itu tergantung kekuatan jenis ilmunya. Tapi kebanyakan itu adalah bau busuk menyengat. Tapi bau busuk menyengat ini bereng lewat. Bukan bau busuk menetap. Kalau bau busuk menetap itu bau got. Lanjut.
Ini tinggal berapa? Masih 2 lagi, Pak. Oke, lanjut. Ya. Punya gudang yang konon merupakan bekas kuburan. Solusinya bagaimana? Karena sampai hari ini masih dipakai aktif untuk pekerjaan. Gini ya, yang disebut kuburan yang ada kutukan itu adalah kuburan tempat pertama orang yang mati dibunuh atau orang bunuh diri, bukan kuburan biasa. Ngerti maksud saya? Nah, tetapi kalau memang itu kuburan orang mati dibunuh dan ada kutukannya, doakan seperti yang saya ajarkan tadi. Darah Yesus sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Segala roh setan, roh jahat, roh gelap keluar dalam nama Yesus. Sucikan dengan darah Yesus. Dan dikasih olesi minyak urapan setiap pintu. Pak, apakah ngolesi minyak urapan itu setiap hari? Kalau setiap hari yang senang adalah pabrik minyak. Saya kasih tahu pada saudara tentang penglihatan saya 25 tahun ke depan, kan ada virus paling ganas. Itu nanti untuk menghadapinya harus dengan daya tahan tubuh. Dan salah satu nanti adalah daun seledri. Jadi saudara yang tidak suka daun seledri, sekarang belajar suka. Karena apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Itu nanti yang akan menghadapi virus masa depan. Daun seledri, jambu, jus jambu itu saudara, jambu merah itu saudara, bukan jambu air loh, bukan. Jambu yang biji. Ketiga alpukat. Setelah itu apa saudara? Pisang. Saya dulu dari kecil sama kakek saya harus setiap hari makan pisang. Latihan terus, makan pisang terus. Saya protes sama kakek saya. Kenapa saya makan pisang terus? Kamu harus makan pisang. Perhatikan monyet, tidak ada yang stroke. Monyet gantung-gantung, tapi tidak ada yang stroke. Jadi kamu makanlah pisang supaya tidak stroke, katanya gitu. Nah, jadi kakek saya meninggal tidak sakit. Dia meninggal meditasi, meninggal. Gaya hidupnya saya belajar. Ini bukan masalah okultisme, tapi gaya hidup. Dia setiap hari makannya itu singkong. Singkong sama ketela ungu itu loh. Umbi ungu. Tahu ya? Itu. Kedua, dia setiap hari makannya pisang. Setiap hari makannya apa? Pisang. Dan yang ketiga, telur. Dan dia anti goreng-gorengan. Semuanya itu kebanyakan direbus. Dan dia ngajarkan saya setiap hari harus bergerak. Dia ngomong gini sama saya belajar satu hal. Manusia diciptakan itu bergerak. Buktinya kalau kita tidur, jantung kita bergerak, betul enggak? Kalau enggak bergerak, mati, betul? Artinya, kita harus bergerak. Makanya jangan makan, tidur, jadi sancam. Jadi harus bergerak. Makanya saya ini setiap hari kalau di rumah itu sama anak latihan, setelah itu saya ke kebun, jalan kaki. Karena manusia diciptakan untuk bergerak. Kakek saya masih ingat umur 100 tahun sebelum meninggal masih bisa salto 3 meter. Dan matanya tidak pakai kacamata. Karena cara makannya itu pisang, singkong, ketela ungu. Nah, setelah itu dia suka sekali sayur-sayuran.
buah-buahan. Dia paling suka itu pepaya dan daun pepaya. Dan sehat. Meninggal umur 100. Tidak sakit. Nah, dan waktu itu dia ngomong sama saya, terutama hatimu. Kalau hatimu senang terus, itu umur panjang. Tapi kalau hatimu itu nelongso, sakit hati terus, dijamin cepat mati. Jadi umur panjang dan tidak tergantung hatimu. Dan yang kedua, dia ngomong sama saya, kamu makan apa saja, nikmati itu. Karena keluarnya sama. Itu pelajaran yang saya ingat. Makanya saya di desa, dimanapun tempat pelayanan, di kota, di pedalaman, saya nikmati itu. Karena apa? Di situ dia ngomong, enak dan tidaknya kamu makan, tergantung hati kamu. Siapa yang setuju angkat tangan? Dan ingat, belajar satu hal, kenal Tuhan dan mengenal Tuhan. Kedua, keluarga apa saudara? Keluarga baik. Ketiga, bisa menikmati makan dan tidur. Tidur itu bisa nyenyak, mahal loh saudara. Yang percaya angkat tangan. Ingat, lidah bisa menikmati, itu anugerah. Itu berkat tersendiri. Itu menurut saya berkat nomor 2. Berkat nomor 2. Berkat nomor 1 adalah kita mengenal Tuhan secara pribadi. Berkat nomor 2 adalah apa saudara? Bisa menikmati apa yang Tuhan